Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Amalia Nurseha pada Learning Journal pertemuan ke-12 ini pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, pada Learning Journal kali ini di pertemuan kemarin kita membahas tentang kiat sukses dan mempublikasikan artikel ilmiah di era digital. Kemudian kita dijelaskan dengan yang pertama itu tentang bagaimana sih ataupun pengertian dari artikel ilmiah itu sendiri gitu. Nah, artikel ilmiah ini merupakan sebuah tulisan yang menyajikan tentang gagasan, informasi, kemudian penyajian tentang kajian tertentu gitu. Nah, itu merupakan suatu bentuk pengertian dari artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah juga merupakan temuan yang dikaji dengan cara objektif dan juga sistematis dalam proses penyajiannya, dan juga melalui penelitian tertentu sehingga terjadilah ataupun temuan-temuan baru pada artikel ilmiah itu sendiri gitu. Nah, adapun tentang karakteristik dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah ataupun artikel ilmiah ini adalah dengan memiliki karakter yang pertama itu bersifat objektif, di mana dalam gagasannya ataupun argumentasinya itu berdasarkan data ataupun berdasarkan kajian yang dikaji, kemudian berupa data ataupun analisis tertentu gitu ya, tanpa melibatkan emosional ataupun analogi emosional dari si penulis gitu ataupun opini pribadi gitu ya, tapi harus berdasarkan dengan data, kemudian dan berdasarkan dengan kajian yang dikaji gitu ya. Kemudian juga ada artikel ilmiah ini harus memiliki dasar empiris, di mana ketika kita menulis sesuatu karya tulis ilmiah ataupun artikel ilmiah, kita harus menulisnya berdasarkan dengan apa yang kita cari, apa yang kita kaji, apa yang sudah kita teliti gitu, yang kemudian data-datanya itu akan bisa dipertanggungjawabkan ketika mungkin ada yang mempertanyakan tentang artikel ilmiah yang kita tulis gitu. Jadi kita punya dasar patennya gitu ketika membuat sesuatu artikel ilmiah. Nah, kemudian itu ada struktur kepenulisan. Kemudian itu ada struktur kepenulisan artikel ilmiah yang harus disusun secara sistematis, di mana dalam struktur penulisannya itu ada satu istilah yaitu IMRET, di mana itu tuh harus berdasarkan dengan introduction, method, result, dan discussion. Jadi tidak berdasarkan serta-merta hanya membaca saja, tetapi juga harus melalui diskusi, kemudian juga metodenya dalam penulisan artikel ilmiah itu bagaimana, kemudian pengenalan dari ataupun pendahuluan dari artikel ilmiah itu bagaimana gitu ya. Nah, adapun karakteristik selanjutnya yaitu tentang penggunaan bahasa dalam menulis artikel ilmiah ini harus sesuai dengan penggunaan bahasa baku yang ada di Indonesia gitu. Mungkin sesuai dengan KBBI gitu ya. Kayak tidak hanya menggunakan kata-kata gaul tetapi menggunakan bahasa yang formal yang kemudian biasa kita gunakan sehari-hari gitu. Seperti yang tadi sudah dimention bahwa karakteristik artikel ilmiah ini juga harus bisa diverifikasi gitu ya, berdasarkan dengan datanya gitu. Artikelnya harus disusun dengan sistematis dan bisa diverifikasi gitu. Nah, kemudian ada jurnal, di mana jurnal ini sebagai media penyaluran dari artikel-artikel ilmiah itu yang kemudian dikeluarkan secara bertahap ya, dan hasil dari diskusi artikel-artikel tersebut. Nah, adapun juga fungsi jurnal yaitu yang pertama, jurnal sebagai sarana komunikasi akademik dan peneliti, kemudian juga media diseminasi pengetahuan, kemudian juga berperan terhadap akreditasi yang ada di lingkungan perkuliahan ataupun pendidikan gitu. Nah, hubungan antara artikel ilmiah dan jurnal ilmiah ini kira-kira apa sih gitu ya. Nah, artikel ilmiah ini dan jurnal ilmiah itu memang memiliki saling keterkaitan gitu antara penulisannya dan hasil penelitiannya ataupun kajian dan pembahasan dari yang ditulis oleh si akademisi ataupun peneliti itu gitu. Nah,
Nah, adapun juga apa sih keterkaitan antara jurnal ilmiah dengan artikel ilmiah ini? Nah, artikel ilmiah dan jurnal ilmiah ini memiliki keterkaitan yang sangat erat ya teman-teman, karena memang artikel ini itu diibaratkan sebagai kajian ataupun hasil penulisan ataupun diskusi dari para peneliti yang memiliki hak cipta yang kemudian diupload ke jurnal gitu. Nah, adapun jurnal juga yaitu sebagai media dari publikasinya artikel itu gitu. Jadi ketika kita seandainya bayangkan kita sebagai peneliti ataupun mahasiswa kan juga menulis artikel ilmiah gitu ya. Nah, setelah kita menulis artikel ilmiah, kemudian kita publikasikan. Nah, maka jadilah jurnal ilmiah gitu ya. Mungkin itu aja. Terus juga ada peran jurnal dan artikel ilmiah di era digital ini sendiri gitu. Nah, perannya itu yang pertama, kita tuh memiliki keunggulan ya, dimana dulu tuh jurnal bukan hanya sekedar di jurnal aja ya gitu, karena memang dulu juga di print gitu kan. Nah, kemudian ada peran jurnal dan artikel ilmiah di era digital ini. Nah, karena mungkin seiring berjalannya waktu gitu ya, karena sekarang kita juga lebih mudah untuk menemukan e-jurnal gitu, seperti mungkin Google Scholar ataupun di apa ya, website-website jurnal lainnya gitu. Jadi memang kita juga memiliki akses yang lebih mudah gitu dalam mencari jurnal gitu, karena di Google itu semua ada gitu ya. Kemudian juga lebih murah dan lebih murah karena kita tidak harus mencetaknya gitu. Karena pada zaman dahulu, lama sekali pada zaman dulu, maksudnya pada masa-masa sebelum era digital ini, jurnal itu hanya berbasis cetak dan mungkin hanya beberapa orang saja yang bisa mengakses jurnal itu sendiri. Kemudian juga mendukung gerakan ramah lingkungan ataupun go green, karena kita nggak harus capek-capek untuk ngeprint. PDF juga sekarang sudah banyak gitu ya, bahkan memang basis dari e-jurnal itu adalah PDF gitu. Kemudian juga meningkatkan diseminasi dan reputasi akademik. Kemudian bagaimana cara menulis penyusunan publikasi dalam artikel ilmiah. Nah, dalam penyusunan ataupun publikasi artikel ilmiah gitu ya, kita perlu penulisan artikel ilmiah dan juga pedoman umum dan sistematikanya dalam penulisannya gitu. Kemudian ada nama ataupun hak cipta, kemudian abstrak, aturan umum, penulisan naskah, dan referensi. Nah, dalam penyusunan artikel ilmiah ini juga kita harus memiliki perencanaan dan pemilihan topik yang menarik, kemudian penulisan dan penyusunannya itu, kemudian revisi dan penyuntingannya, baru kemudian publikasinya. Nah, publikasi artikel ilmiah itu perlu persiapan naskahnya. Jadi sebelum kita publikasi, kita harus menyiapkan apa yang ingin kita publish gitu ya. Kemudian kita juga harus milih jurnal ataupun media yang ingin kita publikasi, entah itu Scopus ataupun media jurnal lainnya yang Sinta 1, 2, 3, dan 4 gitu ya, yang terakreditasi. Dan kemudian proses pengiriman naskah, kemudian proses review dan revisi, kemudian penerbitan. Nah, tujuan publikasi ini juga dalam artikel ilmiah ini secara umum gitu ya, adalah untuk pengetahuan baru ataupun hasil dari penelitian kita itu, dan membangun komunikasi antar peneliti atau antara ilmuwan gitu ya, dalam mungkin saling meneliti dengan teori masing-masing gitu ya, ataupun memberikan referensi dan penelitian selanjutannya gitu. Dan kemudian ada tujuan penulisan artikel ilmiah, yaitu untuk memenuhi tugas akademik ataupun pernyataan akademik gitu ya. Tujuan khusus dari publikasi artikel ilmiah ini juga itu menyebarkan pengetahuan, kemudian juga visibilitas, meningkatkan visibilitas, kemudian meningkatkan kualitas penelitian dan mendapatkan umpan balik yang baik gitu, dan meningkatkan kolaborasi dan menginformasikan kebijakan ataupun meningkatkan aksesibilitas. Dan adapun peran teknologi dalam penulisan artikel ilmiah ke jurnal ini, kasih artikel ilmiah itu yang pertama untuk pengetahuan, penyebaran pengetahuan, dan juga mengukur kualitas penelitian dan
memberikan umpan balik dari teori-teori yang sudah ada gitu. Nah, adapun peran teknologi dalam publikasi artikel jurnal ilmiah ini itu sebagai pelurusan atau pengelolaan referensi ataupun penelusuran, penulisan dan penyuntingan naskah, kemudian pemeriksaan originalisme ataupun plagiarismenya. Nah, adapun solusi dan tantangan dalam menulis artikel ilmiah gitu ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan tentang peran, tujuan, dan fungsi dari penulisan artikel ilmiah di publikasinya ini gitu ya. Kemudian kita lanjut pada tantangan dan solusinya dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah itu. Yang pertama, yang sering banget kita temui terutama sebagai mahasiswa newbie dalam menulis artikel gitu ya. Yang pertama itu kita sulit banget yang namanya menemukan tema yang cocok ataupun judul yang cocok dengan apa yang ingin kita bahas gitu. Nah, itu juga menjadi penentu apakah penemuan kita ini akan menarik gitu atau akan membosankan gitu. Nah, adapun proses previewan yang lama dari pihak publikasinya gitu, dan adapun tingkat penolakan publikasi dengan teman-teman media publikasinya itu sendiri ya gitu, karena memang banyak orang yang menulis artikel ilmiah itu sendiri, dan juga biaya publikasi jurnal ilmiah khususnya jurnal open akses ataupun untuk umum gitu ya, maka itu sering banget menggunakan waktu yang cukup lama gitu. Nah, adapun etika penulisan. Nah, etika penulisan ilmiah ini adalah fondasi dalam dunia akademik itu sendiri. Nah, mungkin dari Learning Journal pada pertemuan ke-12 ini cukup sekian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.